Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat. Salah satu nikmat yang telah diberikan kepada kita hambanya adalah nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan menyaksikan video ini. Yang kedua adalah selawat serta salam jangan lupa kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari gelapnya zaman jahiliyah ke zaman yang terang benerang hingga saat ini. Yang ketiga, berdirinya saya di sini tidak lain dan tidak bukan adalah ingin menyampaikan sebuah kultum singkat tentang sholat sesuai dengan sabdanya, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad adamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia telah mendirikan sebuah agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia telah meruntuhkan agama. Saking sempurnanya sholat, hingga rukun Islam, semua rukun Islam dari 1 sampai 5 masuk dalam sholat. Yang pertama, syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita ucapkan ketika kita sedang tahiyat. Yang kedua, atau yang ketiga, yang ketiga itu adalah puasa. Dalam sholat kita dilarang makan dan minum karena dapat membatalkan sholat. Yang ketiga atau yang keempat adalah zakat. Zakat waktu yang seharusnya siang kita pakai untuk membuat skripsi atau semacamnya, itu kita gunakan untuk sholat. Dan yang kelima, haji bagi yang mampu. Ketika kita sholat, kita menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Sholat itu sangat penting, dan saking pentingnya Allah sampai mengurangnya beberapa kali dalam Al-Quran. Aqimus sholah, dirikanlah sholat. Namun kita seringkali lalai dalam melaksanakan atau mendirikan sholat. Sholat adalah sesuatu hal yang akan dihisab pertama kali ketika di akhirat. Karena sholat itu sebagai penyempurna semua amalan-amalan kita ketika di akhirat nanti. Meskipun kita telah melaksanakan puasa sunnah, kita rutin melakukan puasa sunnah, Senin dan Kamis kita puasa, tapi kita tidak sholat dan beberapa kali meninggalkan sholat, banyak sekali kita meninggalkan sholat, maka amalan puasa kita itu akan sia-sia. Karena sholat adalah penyempurna segalanya. Innama awalul hisaba fi yaumil qiyamah as-sholah. Yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat dari seorang hamba adalah sholat. Sholat itu penyempurna semuanya. Kalau sempurna sholatnya, maka sempurnalah amalan lainnya. Kalau sholatnya tidak sempurna, amalan lainnya tidak sempurna. Nabi memerintahkan kita untuk sholat. Jadi janganlah kita meninggalkan sholat sebagaimanapun itu. Mengapa sholat itu disebut dengan doa? Karena dalam sholat itu kita terhubung terus dengan Allah. Ketika kita sholat, lalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah, itu Allah mendengar dengan jelas. Allah itu as-sami', yang maha mendengar. Jadi usahakanlah sependosa apapun kamu, seberapa banyak dosamu, maksiatmu, zinamu, tetaplah sholat. Meskipun kamu telah membunuh, berzina, meminum khamar, tetaplah sholat. Allah tidak memandang fisik kita, tapi Allah memandang hati kita. Tergantung hati kita. Kalau kita mau kembali dengan Allah dengan bersungguh-sungguh, pasti Allah terima sholat kita. Jangan berpikir sholat kita diterima atau tidak. Kata Umar, ketika kau bisa bersujud tadi itu adalah suatu nikmat yang sangat luar biasa. Jangan pikirkan, Umar itu tidak memikirkan apakah sholatnya itu diterima atau tidak. Tapi dia berpikir, apakah esok hari dia masih bisa sujud kepada Allah, memintakan ampun. Ketika kita sholat, semua dosa itu didatangkan kepada kita. Ketika kita ruku, itu dosa berjatuhan semua. Dan ketika sujud, itu dosa juga berjatuhan semua. Semua dosa. Bahkan saking utamanya sholat, di sholat maghrib kita diperintahkan terlebih dahulu untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
sebanyak 10 kali, maka niscaya dosa kita sebanyak apapun, lebih banyak daripada buih di lautan, itu akan diampuni semuanya. Sebanyak buih di lautan. Sebesar itu maha pengampunnya Allah. Sebesar itu maha pemaafnya Allah. Sifat pemaafnya. Dan ketika subuh, kita membaca Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Itu Allah menjauhkan kita dari siksa neraka. Dan kita meminta, Allahumma inni as'alukal jannah. Maka seolah-olah surga berdoa, ya Allah, masukkanlah si fulana ini atau fulan ini ke dalam surga. Jangan pernah meninggalkan sholat. Ketika keimanan kita itu sangat kuat, maka kita akan merasa gelisah belum sholat. Kita ketika belum sholat, gelisah, aduh, belum sholat ini, aduh, kayaknya belum sholat deh. Itu akan ingat terus dengan sholat. Ketika keimanan kita sangat kuat, yang membuat kita lalai terhadap amalan-amalan soleh adalah maksiat yang dalam hati kita. Ketika kita bermaksiat, akan ada titik-titik hitam kecil dalam hati kita, dan itu yang akan memengaruhi kita. Maka cara membersihkannya adalah dengan bertaubat kepadanya. Tubu ilallah, kembalilah kepada Allah. Akhir dari video ini adalah jangan pernah tinggalkan sholat. Sholat itu wajib bagi kita semua, bagi semua umat muslim. Meskipun kau adalah seorang pendosa hebat, pemaksiat yang sangat hebat, pernah pacaran, pernah berzina, pernah membunuh dan meminum khamar, jangan pernah tinggalkan sholat. Sependosa apapun kamu itu, sehebat apapun kamu berbuat dosa, sejauh apapun kamu dari Allah, tetaplah sholat. Karena perlahan-lahan ketika kita sholat, Allah mengampuni kita, memaafkan kita secara perlahan-lahan. Allah melihat hati kita, kesungguhan kita untuk kembali padanya. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.